Mari katakan kepada Tuhan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, kami mau memujimu, meninggikan namamu Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan Yesus. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Serukan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Lagi katakan semua kemuliaan, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. segenap hati Ku kami, mau menyembah. segenap jiwa kami. Ku selalu sembah. Kami mengagungkan dan memuliakan namamu. Sebab Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Serukan segala kemuliaan bagi-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur atas segala perkenanan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Mari kita sama-sama langsung saja membaca dan membuka Alkitab kita pada kitab Ayub pasal 11 ayat yang ke-7 sampai ayat 20. Ada 3 hal yang harus kita pelajari ketika kita sedang masuk dalam perjuangan kehidupan ini. Ayub pasal yang ke-11 ayat 7 sampai ayat 20. Saya baca ayat 7, saudara ayat 8 dan seterusnya berganti sampai ayat 20. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Ayub supaya tetap berjuang di tengah-tengah hidup. Membuat Ayub supaya tetap berdiri teguh. Memang dia tidak menyumbang apa-apa, saudara. Ya, tidak dikatakan Zofar memberikan emas, tidak memberikan kambing domba, menggantikan Ayub, memberikan kekayaan, tidak. Tetapi dia memberikan sesuatu yang dapat menjadi pelajaran bagi Ayub. Dan ini yang membuat pelajaran bagi kehidupan kita. Ayub adalah seorang pejuang. Dia berjuang untuk memenangkan pertarungan
memenangkan pertarungan penderitaan hidupnya. Memenangkan tantangan, memenangkan persoalan di tengah-tengah hidupnya. Ada orang yang kalah, mundur, lari, menjauh. Tetapi tidak kepada Ayub. Ayub justru menghadapinya. Ayub justru melewatinya. Dan bukan saja menghadapi, melewatinya. Ayub justru keluar sebagai pemenang. Dan kenapa kitab Ayub dicatat? Untuk apa kitab Ayub dicatat? Untuk supaya saudara dan saya juga dapat menjadi pejuang dan keluar sebagai pemenang di tengah-tengah penderitaan itu. Karena kalau kita bandingkan penderitaan kita dengan Ayub, tidak seberapalah penderitaan kita. Siapa di sini yang paling susah? Coba berkaca dan bercermin kepada Ayub. Ayub punya 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. 7 angka sempurna, 3 angka tritunggal. 7 laki-laki, 3 perempuan itu semua mati dalam satu hari. Dia punya ribuan pasang kambing domba, lembu sapi, ratusan budak hamba, pekerja-pekerja, semuanya habis dalam satu hari. Saya pikir kita kalau berkaca dan bercermin pada Ayub, tidak ada satupun yang bisa berbangga. Oh, aku lebih susah dari Ayub. Ada di sini yang bisa ngomong begitu. Aku lebih susah dari Ayub. Hidupku lebih susah. Utangku lebih banyak dari Ayub. Penyakitku lebih parah dari Ayub. Saya yakin tidak ada di situ. Di sini tidak ada itu. Bilang dulu sama sebelahmu, hidupmu masih lebih baik dari Ayub. Biarpun banyak hutang, bilang. Iya kan? Kayaknya di sini yang banyak hutang, di sini yang punya hutangnya, yang ngasih hutangnya. Setidak-tidaknya kalau kita melihat dengan hidup kita pada diri Ayub, setidak-tidaknya kita akan berkata, oh puji Tuhan, saya belum mengalami penderitaan seberat Ayub. Saya rasa itu menjadi rasa syukur bagi kita. Bagaimana kalau semuanya itu ditimpakan, semua penderitaan Ayub itu dijadikan sesuatu contoh kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya, makanya saya sudah melihat semua nama anak-anak, semua nama saudara, tidak ada yang namanya Ayub. ...130 kakak Jemaat GPD Anugerah, tidak ada yang namanya Ayub. Kalau ada, yuk, biar kita kasih uang dia. Karena dia hari ini kita bicarakan. Ada? Gak ada. Kenapa gak ada? Iya, ini masih ada orang atau mah? Kenapa gak ada yang kasih nama Ayub? Karena takut nanti anak itu akan menjadi seperti Ayub menderita. Tapi jangan lupa, Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat 3, dia adalah orang terkaya di timur. Orang terkaya di Mulyorejo aja udah bangga. Di Kecamatan Sunggal aja udah bangga dia. Ya. Apalagi terkaya di timur, itu mencakup 2 benua. Bukan 1 negara, 2 benua. Kalau bumi dibelah 1 timur, 1 barat. Jadi orang yang paling kaya di timur itu sudah mencakup 2 benua yang besar. Tidak main-main. Tetapi kenapa kita nggak mau memberikan nama ini? Tentu ada sebabnya, karena kehidupannya sangat menderita. Tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan, pelajaran Ayub ini membuat kita mengerti bahwa hidup itu harus berjuang. Pelajaran Ayub ini membuat kita paham bahwa hidup dalam perjuangan bersama dengan Allah. Walaupun semua orang meninggalkan kita. Siapa yang menemani Ayub? Istrinya tidak, sahabatnya tidak, satu gerejanya tidak, atau siapapun tidak ada. Yang menemani Ayub hanya Tuhan. Dia bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia bersama dengan Tuhan, dia melewati itu semua. Dan dia menang dalam perjuangannya. Saya mau kita juga menjadi pemenang-pemenang dalam perjuangan kita. Amin.
Saudara mau menjadi pemenang? Belajar kepada prinsip hidup Ayub. Bagaimana nasihat dari Zofar? Ada 3 yang saya rangkum bagi kita. Yang pertama, Zofar menasihatkan bahwa Ayub harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Dalam ayat 7 di sana dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Dia bicara tentang Tuhan. Apakah kita bisa memahami siapa Tuhan? Menyelami batas-batas kekuatan, kekuasaannya, tingginya seperti langit, dalamnya melebihi dunia orang mati. Kalau KRI Nanggala 402 katanya 850 meter di bawah permukaan air, ini ada lebih dalam lagi, ya, yaitu dunia orang mati. Laut mungkin kita pikir lebih dalam, tapi dunia orang mati lebih dalam lagi. Dia berkata dalamnya melebihi dunia orang mati, lebih panjang dari bumi ukurannya, lebih luas dari samudra. Itulah kehendak Tuhan. Artinya sesuatu yang sangat luas, sangat besar. Banyak orang berpikir dan bagaimana caranya mengerti kehendak Tuhan. Kadang-kadang mengerti kehendak Tuhan tidak perlu di awal mengerti, tidak. Saya tidak menjanjikan saudara-saudara sebagai orang Kristen di awal mengerti kehendak Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang punya iman, jalanilah kehendak Tuhan. Karena ketika kita menjalani baru ada pengertian. Abraham disuruh pergi dari sanak saudaramu, pergi dari tanah kelahiranmu, pergi dari keluargamu, menuju ke negeri yang kujanjikan. Allah tidak berkata negeri itu mana, tempatnya di mana, belok kanan, ukurannya berapa, luasnya berapa, jaraknya dari rumah Abraham. Dia tidak ngomong apa-apa, dia hanya suruh Abraham pergi, keluar dari rumah ayahnya. Tetapi kalau dia terus-menerus bertanya, di mana Tuhan, di mana? Tuhan tidak akan kasih tahu itu. Tapi karena Abraham berjalan dengan iman, hari demi hari, semakin terbukalah pemahamannya. Kadang-kadang orang yang kesusahan, saudara-saudara, pemahamannya tertutup oleh kesusahannya, oleh penderitaannya. Orang yang kena sakit penyakit yang berat, pemahamannya tentang Allah tertutup. Kenapa? Karena masalah yang besar itu menutupi semua hal yang harus diketahuinya. Tapi saudara-saudara, jalani kehidupan ini dengan iman. Ketika kita melangkah terus dengan iman. Jangan berhenti. Saya pernah berkata hidup seperti naik sepeda. Kalau kita berhenti kita akan jatuh. Mendayung terus supaya tidak jatuh. Berjalan terus supaya tidak jatuh. Kalau saudara berhenti, saudara pasti akan jatuh. Kan sepeda bukan mobil yang 4 roda. Saudara berhenti di situ, tidur pun saudara bisa kalau di mobil. Tapi kalau sepeda tidak. Saudara berhenti mendayung, dia akan jatuh kecuali saudara tahan dengan kaki saudara. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Amin saudara. Dan untuk mengerti ini, kita harus menjalaninya. Menjalani itu dengan iman. Pemahaman itu tidak terjadi di awal, pemahaman itu terjadi di akhir. Ayub menyadari semuanya itu ketika Tuhan sudah pulihkan kehidupannya. Baru dia tahu bahwa sebenarnya maksud Tuhan adalah maksud yang terbaik bagi hidupnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Sesuatu yang begitu luas dan begitu dalam yang Tuhan perbuat bagi kita, tak seorang pun manusia mengerti. Tapi jalani saja yang kita tidak mengerti. Karena di ujung perjalanan itu Tuhan akan membuka pengertian kita sekalian. Amin saudara. Yang kedua ayat 13 di sana dikatakan, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tangan. Menyediakan hati, kalau dalam bahasa yang lebih jelas, membuka hati dan mengangkat tangan. Menadahkan tangan, ya, mengangkat tangan. Itu adalah gambaran orang yang berserah pada Tuhan. Jangan hanya tangan terangkat, hati kita tertutup. Di luar hati dikatakan, engkau yang menyediakan hati, membuka hati. Hati kita harus terbuka. Tangan kita terangkat, itu gambaran orang yang berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, perjuangan itu harus dengan penuh penyerahan total kepada Tuhan. Kita berjuang, ya. Kita melakukan sesuatu, kita membuat dengan upaya-upaya dalam hidup kita. Tapi siapkan hidup kita untuk berserah pada Tuhan.
Orang yang berserah pada Tuhan tidak akan mengalami kekecewaan apapun, tidak akan menggugat Tuhan dalam hal apapun, tidak akan menuduh Tuhan dalam hal apapun. Karena dia berserah sama Tuhan. Tuhan kan tahu yang terbaik, Tuhan kan bisa siapkan yang terbaik, Tuhan kan bisa suruh yang terbaik. Dan percayalah kalau orang yang berserah kepada Tuhan. Saya lanjutkan nyanyi tadi kan. Kau lihat pelangi kasihnya. Habis hujan datang pelangi yang indah. Ketika kita melihat pelangi tentu kita berharap sesuatu yang indah. Itulah harapan kita. Tapi datangnya pelangi itu biasanya sehabis hujan yang lebat. Penderitaan yang besar, masalah yang besar, pergumulan yang besar. Saudara-saudara, kalau datang pergumulan yang besar, belajar berkata, Tuhan terima kasih. Sebab sehabis pergumulan ini aku dapat berkat yang besar. Jangan bilang, aduh matilah aku ini, sial aku ini. Tapi di sini tidak ada ya, di sini nggak ada. Di gelombang 2 ini nggak ada. Di sini yang berkata, oh puji Tuhan, haleluya. Hosana bagi Tuhan. Pasti yang seperti itu yang ada di sini. Tapi kok di Sumatera Utara nggak tahu. Ya, mungkin banyak. Mengucap syukur adalah sesuatu hal yang sulit. Kalau dalam penderitaan, kalau dalam kesesakan. Tapi kalau dalam berkat, dalam kesenangan sangat mudah, sangat mudah. Sangat mudah sekali. Semua orang melakukan yang sama. Sediakan hati, sediakan tanganmu untuk berserah kepada Tuhan. Kalau kita buka hati kita angkat tangan kita tandanya menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka ia akan turun tangan, membantu dan menolong saudara. Katakan sama-sama, aku mau belajar berserah. Amin. Yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemah. Ada 2 kata yang sangat kontras, yaitu kejahatan dan kecurangan. Itu bicara tentang dosa. Ayat 15. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu. Hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Wah, ini indah sekali ayat ini. Ayat ini berkata begini, kalau kita menjauhkan hidup atau diri kita, tangan kita dari kejahatan dan tidak membiarkan adanya kecurangan di dalam hidup tubuh kita, kemah kita ini, maka sesungguhnya kita akan mengangkat muka. Kita akan berdiri tidak takut. Kita akan melupakan kesusahan. Kita hanya teringat dengan kesusahan seperti memegang air. Kalau kita pergi ke sungai, kita pegang air. Kita tidak akan pegang air yang sama. Karena air itu akan mengalir terus. Datang dari atas, pegang lagi, ngalir terus. Tidak akan pernah pegang air yang sama. Artinya apa? Kesusahan itu akan terlupakan. Akan mengalir ke bawah. Akan hilang dengan sendirinya. Tapi ayat ini berkata, jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemah. Apa yang dimaksudkan dari ayat yang ke-14 ini? Hidup benar di hadapan Tuhan. Kebenaran, kekudusan, sesuatu yang harus kita lakukan dalam perjuangan ini. Jadi bukan saja kita belajar dan mengerti kehendak Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, tapi kita harus menjaga juga kehidupan kita, hidup benar. Supaya apa yang menjadi kesusahan kita itu, kita akan berdiri teguh di dalamnya. Saudara-saudara, penting sekali hidup kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Itu yang paling penting. Melihat kesalahan orang bisa, mudah bahkan sangat gampang. Tapi melihat keadaan diri kita sering tertutup. Kita sering lupa bagaimana mengoreksi diri kita yang sebenarnya. Bagaimana membersihkan diri kita yang sebenarnya. Saudara-saudara, belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidup benar walaupun dia mengalami kerugian karena kebenaran itu. Tapi dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Walaupun dia mengalami sesuatu yang negatif karena kebenaran itu, tapi dia akan menerima kemuliaan dari Allah yang lebih besar. Kadang-kadang dengan hidup benar, kita disisihkan,
kita diasingkan, kita tidak dimasukkan dalam kategori. Tetapi saudara-saudara, orang yang hidup benar itu, dia mempertahankan perjuangannya bersama dengan Tuhan. Tuhan mau saudara, ketika saudara sedang berjuang dalam kehidupan ini, saudara menjaga tanganmu dan kemahmu tetap benar di hadapan Tuhan. Jaga tangan, jaga kemah kita, jaga, itu bicara tubuh kita. Kemah ini adalah tubuh. Dalam 2 Korintus pasal 4, jikalau kemah ini dibongkar, apa yang dibongkar kemah? Tubuh ini akan hilang, tubuh ini akan mati. Kemah ini adalah tubuh. Jaga kemah hidup kita, jaga tubuh kita. Anggota-anggota tubuh kita bisa dipakai menjadi senjata. Tangan ini bisa dipakai untuk memberkati, tapi tangan ini juga bisa dipakai untuk mencuri. Mulut ini bisa dipakai untuk memuji Tuhan, tapi mulut ini juga bisa dipakai untuk berbohong, menceritakan orang lain. Mata ini bisa kita pakai untuk memandang jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa. Tapi mata ini juga bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudara, senjata-senjata yang Tuhan beri ada dalam tubuh kita masing-masing. Dan itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Harus supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus hidup benar. Saya harus hidup benar. Supaya kebenaran itu akan memunculkan terang yang ajaib bagi saudara. Saudara akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Ayub belajar dari 3 hal ini dari perkataan Jofar. Yang pertama tadi, dia belajar mengerti kehendak Allah. Dia mengikuti tuntunan Tuhan. Dia ikut walaupun sulit, walaupun berat, walaupun sendiri. Yang kedua, dia berserah, dia menyerah, dia berkata, aku membuka hatiku dan aku mengangkat tanganku. Dan yang ketiga, dia belajar untuk hidup benar, meninggalkan segala dosa dan membersihkan kemah. Kemah adalah kehidupan kita. Mari kita lihat kehidupan kita supaya ketika berkat itu datang, pertolongan pemulihan itu datang, tidak terhalang oleh segala dosa kita. Firman Tuhan sudah pernah berkata kepada kita, bukan tanganku kurang panjang menolongku, bukan telingaku kurang peka mendengarmu, tapi yang menjadi pemisah, yang menjadi jarak adalah segala dosa-dosa dan kejahatanmu. Bersihkan hidupmu supaya pemulihan Tuhan akan terjadi bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.